Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Roni Fasla SPD MM dan Ibu Ria Ramadida SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi pengolah basis data. Saya Ninda Susanti dengan 17096228086 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan tahapan pengerjaan proyek yang saya kerjakan dari sejak minggu pertama penugasan hingga sampai saat ini. Lalu saya juga akan menjelaskan apa saja yang ada dalam proyek yang saya kerjakan. Topik proyek yang saya kerjakan adalah mengenai aplikasi keperpustakaan menggunakan Microsoft Access. Berikut ini adalah penjelasan proyek yang saya kerjakan. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi keperpustakaan menggunakan Microsoft Access. Pada minggu pertama, saya membuat terlebih dahulu data tabelnya. Di sini terdapat 6 tabel data, yaitu ada data buku, data mahasiswa, data siswa, data pegawai, data pinjaman buku, dan data pengembalian buku. Dalam data buku ini terdapat 7 kolom, yaitu ada kode buku, jenis buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, dalam data mahasiswa ini terdapat 6 kolom, yaitu terdiri dari 5 mahasiswanya, nama mahasiswanya, jenis kelamin, prodi, kelas, dan alamat mahasiswa yang meminjam buku. Lalu dalam data siswa ini terdapat 5 kolom, yaitu terdiri dari NIS siswa, nama siswa, jenis kelamin, kelas siswa yang meminjam buku, dan alamat siswa yang meminjam buku. Selanjutnya ada data pegawai. Dalam data pegawai ini terdapat 5 kolom, yaitu ada NIP pegawainya, nama pegawainya, jenis kelamin, alamat pegawai meminjam buku, dan nomor HP mereka. Lalu setelah itu ada data peminjaman buku. Dalam data peminjaman buku ini ada 6 orang mahasiswa, 6 orang siswa, dan 6 orang pegawai yang tercatat meminjam buku di perpustakaan. Dan terdapat 8 kolom terdiri dari kode pinjam mereka, untuk siswa nomor NIS-nya, untuk mahasiswa nomor NIM-nya, untuk pegawai nomor NIP-nya. Lalu ada kode buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu setelah data peminjaman, selanjutnya ada data pengembalian buku. Dalam data pengembalian buku ini terdapat 6 kolom, yaitu terdiri dari kode pengembalian buku, lalu kode pinjam mereka, tanggal pengembalian buku, jumlah buku yang dipinjam, lalu sanksi jika terdapat keterlambatan mengembalikan buku, dan keterangannya. Lalu setelah itu, pada minggu kedua, saya membuat query-nya. Jadi dalam tabel query ini dijelaskan dengan lebih jelas lagi mahasiswa, siswa, dan pegawai yang meminjam dan mengembalikan buku tersebut. Dalam tabel peminjaman query ini, yaitu di sini untuk mahasiswa ada kode pinjamnya, namanya, prodi, kelas, jenis buku, judul buku, dan jumlah buku yang mereka pinjam. Di sini terdapat 6 mahasiswa yang meminjam buku. Lalu setelah itu, di sini ada query peminjaman siswa. Dalam query peminjaman siswa ini terdapat 6 siswa yang meminjam buku, yaitu terdiri dari kode pinjam mereka, nama, kelas, jenis buku, judul buku, dan jumlah buku yang mereka pinjam. Lalu setelah itu ada tabel query pegawai. Di sini terdapat 6 pegawai yang meminjam buku tersebut, yaitu terdiri dari kode pinjam mereka, nama mereka, nomor HP mereka, jenis buku yang dipinjam, judul buku yang dipinjam, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu setelah minjam buku, dalam tabel query ini ada tabel pengembalian buku, yaitu dalam mahasiswa di sini ada sekitar sudah ada 3 mahasiswa yang mengembalikan buku, yaitu terdiri dari kolom kode kembali, NIM mahasiswa, nama mereka, prodi mereka, kelas mereka, jenis buku yang dipinjam, dan judul buku yang dipinjam, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu setelah itu tabel query pengembalian siswa, yaitu di sini terdapat 3 siswa yang sudah mengembalikan buku, yang terdiri dari kode pengembalian, NIS siswa, nama siswa, kelas siswa, jenis buku, judul buku, dan jumlah buku yang dikembalikan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel pengembalian query pegawai. Dalam tabel query pengembalian buku pegawai ini terdiri dari kolom pertama, yaitu kode pengembalian buku, NIP pegawainya, nama pegawainya, nomor HP pegawainya, jenis buku yang dikembalikan, judul buku yang dikembalikan, dan jumlah buku yang dikembalikan. Lalu setelah minggu kedua saya membuat tabel query-nya, setelah itu saya membuat form dari tabel data yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama di sini ada form data buku. Dalam form data buku ini, di sini terdapat kode bukunya, jenis bukunya, judul bukunya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit, dan stok bukunya. Kita bisa langsung memencet ini. Lalu di sini kita bisa langsung menambahkan buku yang ada di perpustakaan. Dari situ di sini kodenya yaitu
Lalu kita bisa menyimpannya langsung. Jika kita ingin menghapus, kita bisa langsung memencet ini. Lalu kita bisa langsung keluar dari form data buku ini. Selanjutnya di sini ada form data mahasiswa, yaitu terdiri dari mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, prodi mahasiswa, kelas mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Sama seperti tadi, kita bisa menambahkan langsung di sini data mahasiswa yang meminjam buku. Lalu selanjutnya ada form data siswanya, terdiri dari NIS siswa, nama siswa, jenis kelamin siswa, kelas siswa, dan alamat siswa yang meminjam buku. Sama seperti tadi, kita bisa menambahkan ini. Lalu selanjutnya ada form data pegawai. Dalam form data pegawai ini terdiri dari NIP pegawai, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, alamat pegawai, dan nomor HP pegawai. Sama seperti tadi, kita bisa langsung menambahkan pegawai yang meminjam langsung di sini. Lalu selanjutnya ada form data peminjaman buku. Dalam form data peminjaman buku ini, yaitu terdiri dari kode pinjam, NIS, nama, NIP, kode buku, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu yang terakhir di sini ada form data pengembalian buku. Dalam data pengembalian buku ini terdiri dari kode pengembalian buku, kode peminjaman buku, tanggal pengembalian buku, jumlah buku yang dikembalikan, sanksi jika terdapat keterlambatan mengembalikan buku, dan keterangannya. Lalu setelah saya membuat tabel, query, dan formnya, di minggu keempatnya saya membuat laporan. Yaitu di sini yang pertama ada laporan data buku. Dalam laporan data buku ini dijelaskan data buku yang ada di perpustakaan, yaitu terdiri dari kode buku, jenis buku, judul buku, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, dan stok yang ada di perpustakaannya. Tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu di sini ada laporan data mahasiswa. Ini adalah laporan data mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan, yaitu terdiri dari mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, prodi mahasiswa, kelas mahasiswa, alamat mahasiswa yang meminjam buku. Lalu setelah itu ada laporan data siswa. Dalam laporan data siswa ini ada sekitar 5 siswa yang meminjam buku di perpustakaan, yaitu terdiri dari NIS siswa, nama siswa, jenis kelamin siswa, kelas siswa, dan alamat siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Terus selanjutnya di sini ada laporan data pegawai. Dalam laporan data pegawai ini terdapat 5 pegawai yang meminjam buku di perpustakaan, yaitu terdiri dari NIP pegawai, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, alamat pegawai, dan nomor HP pegawai yang meminjam buku. Setelah itu di sini ada laporan data peminjaman buku. Dalam laporan data peminjaman buku ini ada 6 orang mahasiswa, 6 orang siswa, dan 6 orang pegawai yang tercatat meminjam buku di perpustakaan. Yaitu terdiri dari kode pinjamnya, NIS untuk siswa yang meminjam buku, NIM untuk mahasiswa yang meminjam buku, NIP untuk pegawai yang meminjam buku. Lalu ada kode buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, jumlah buku yang dipinjam, dan keterangannya. Lalu selanjutnya di sini ada laporan data pengembalian buku. Dalam data pengembalian buku ini terdapat 6 kolom, yaitu ada kode pengembalian buku, kode peminjaman bukunya, tanggal pengembalian bukunya, jumlah buku yang dipinjam, sanksi jika terdapat keterlambatan mengembalikan buku, lalu keterangannya. Setelah saya membuat tabel, query, form, dan laporannya, selanjutnya saya membuat switchboard-nya, yaitu halaman utama dari aplikasi keperpustakaan ini. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi keperpustakaannya. Jika kita ingin ke halaman formnya, kita langsung saja pencet ini. Lalu, jika ada mahasiswa yang meminjam buku, kita bisa langsung mencet ini dan akan ke halaman form data mahasiswa. Sama seperti tadi, kita bisa menambahkan, menghapus, dan menyimpan data mahasiswa yang meminjam buku. Lalu kita bisa langsung pencet keluar. Nanti akan seperti ini. Kalau ingin ke form data pinjaman, tinggal langsung pencet juga. Sama seperti ini tampilannya sama. Lalu kita kembali ke halaman utamanya. Lalu selanjutnya kita ke halaman laporan. Jika kita ingin melihat laporan siswa, mahasiswa, dan pegawai yang meminjam buku, kita bisa langsung pencet ini. Dan sini akan terlihat NIS, NIM, dan NIP dari siswa, mahasiswa, dan pegawai yang meminjam buku. Lalu kita keluar ke halaman utama seperti ini. Dan kalau sudah selesai dan ingin keluar dari aplikasi keperpustakaan ini, kita bisa langsung pencet ini. Nanti akan keluar. Sekian dari saya mengenai proyek yang saya kerjakan, yaitu mengenai aplikasi keperpustakaan menggunakan Microsoft Access. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.